Persiapan bis maghrib boleh. Selesai Bapak Ibu, silakan berdiri semua yang sudah bebas. Berjajar di sini Bapak Ibu di bawah. Di depan. Untuk informasikan apa yang teman-teman kita tulis dari evaluasinya. Saya 1 sampai 2 ya, Pak Sahru 3 sampai 4. Oke, silakan. Terus memenuhi tujuan dari pelaksanaan PDP mencakup segala informasi tentang kurikulum merdeka termasuk semua penelitian penelitian ataupun video. Pak Jogari penyediaan konten dan materi latihan terpenuhi ada bahan pelatihan termasuk kualitas materi pelatihan sesuai dengan tujuan organisasi. Sahabat menguasai materi dan memakai. Terus akses komunikasi baik. Fasilitator sangat antusias dalam mendampingi dia. Itu aja mungkin dari media belajar yang selama ini dilakukan di 3 kali berkarya yang menjadi kompetensi sosial emosi modul 2.2, di mana di sini kan saya mengajarnya anak SD gitu ya. Jadi anak SD itu kadang dia datang sekolah dalam keadaan bad mood karena dia telat mandi mungkin. Jadi dia datang sekolah nggak selalu selamanya semangat setiap hari. Jadi ada feel-feel yang dia bawa datang ke sekolah itu mungkin selamat dia datang, selamat dia bangun, jadi hanyut dia masuk ke kelas. Jadi saya awalnya ketika mereka berbaris di pagi hari, itu berbaris setiap hari ya kelas. Setelah mereka berbaris, ada istilahnya saya itu pasok masuk kelas, gitu pasok masuk kelas. Setelah mereka melakukan sutan perkalian, disebut perkalian. Saling berhadapan mereka akan melakukan sut perkalian. Baru satu persatu mereka menghadap bersalaman dengan mengucapkan feeling mereka, perasaan mereka datang sekolah hari ini dalam keadaan yang bagaimana. Ada yang jawab, tadi saya dimarahin karena saya mandi berlama-lama gitu, sarapannya berlama-lama, ataupun ada yang bilang terlambat datang karena itu ayah dan orang tuanya apel dulu di kantor. Jadi tidak datang ke sekolah itu tidak sepenuhnya gembira. Nah, kemudian saya di situ mengevaluasi gitu ya. Kita sendiri. Jadi dalam kondisi apapun jika kita mampu menjual kompetensi yang kita punya dan ke depan dengan kondisi yang lebih mendesak lagi kita punya kecepatan lebih efisien lagi untuk menjual apa yang kita punya, maka perkembangan untuk lebih menantang harusnya bisa dilakukan. Terima kasih seluruh Nyata yang saya implementasikan yaitu modul 2.1 rangka pembelajaran diferensiasi. Pertama, tujuan ini saya katakan 3: pengetahuan, keterampilan dan sikap. Saya jelaskan secara mendetail kepada siswa. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan. Ini saya lakukan dengan 4 cara: wawancara langsung, tes, kemudian diskusi dengan rekan sejawat, dan melihat nilai rapor sebelumnya. Strategi setelah melihat ternyata kebutuhan siswa saya beragam. Jadi ada yang kurang lancar membaca, ada yang lancar membaca, pengetahuan awalnya bagus, pengetahuan awalnya kurang. Nah, dari hal itu saya membuat beberapa strategi. Yang pertama, yang kurang lancar membaca tadi, saya bantu dengan pembelajaran literasi. Dalam hal ini saya membuat konten yang sederhana dengan media Facebook komik. Selanjutnya saya membuat mereka ikut terlibat dalam proyek bersama.
Jadi nanti siswa akan diberikan tugas bersama, baik yang lancar membaca atau kurang lancar membaca, untuk bekerja sama dalam satu proyek. Ini contohnya membuat lift. Ini pada materi sangat sederhana, yaitu katrol. Kemudian model set, dan ini lookup sistem keterangan manusia. Oke, terima kasih selesai. Aksi nyata di program berdampak pada siswa pada modul 373. Di sini aksi nyata saya berjudul Karaso Sama, di mana program Karaso Sama ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan anak-anak terhadap kebersihan lingkungan dan bagaimana memanfaatkan sampah yang ada di sekolah itu untuk menjadi barang yang dapat dimanfaatkan di sekolah. Adapun program ini ditujukan untuk kelas tinggi, kelas 6, kelas 5, dan kelas 4. Kegiatannya dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah kegiatan senam bersama dimulai. Nah, ini ada terlihat kegiatan ini sudah berjalan hampir 2 bulan. Berjalan hampir 2 bulan. Setiap selesai olahraga itu siswa diminta untuk melakukan pembersihan lingkungan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Setelah itu sampah-sampahnya dipilih, sampah yang bisa digunakan itu dimanfaatkan untuk kerajinan. Ada pembuatan ekobring, ada juga yang seperti ini dari sedotan bekas, dan juga yang seperti ini. Oke. Ini saya memilih aksi nyata di modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid. Jadi kami di sekolah, setelah kami mengikuti program guru penggerak ini, di sekolah kami langsung bentuk tim inovasi. Jadi tim inovasi yang kami beri nama Padolo Kama Algeria. Berpatriot, berbudaya, berkolaborasi dalam mewujudkan karakter masa depan anak yang cerdas, kemudian terampil dan berakhlak mulia. Merdeka. Kemudian ada pun beberapa program kerja budi positif yang telah kami terapkan, itu ada namanya budaya sergap, budaya rehat, budaya santun, budaya karya cermatku, budaya jumlah narkoba, dan budaya bundar sehati. Kreatif, berkesan, bergerak, luar biasa, bahagia, juara, bermakna, seru, luar biasa, spesial, kreatif, akhlak mulia, resilient, Luar biasa. mantap, keren, luar biasa. GP Kota Bima. Luar biasa. 1, 2, 3. Kota Bima. Satu, ini yang penting. Setelah ini, kita akan langsung untuk mendesain ruang pameran. Fokuskan Bapak Ibu, yang kita set dalam ruang pameran tersebut adalah benar-benar fokuskan dulu yang penting, yaitu bagian hasil aksi nyata kita, dokumentasi aksi nyata kita. Jika ada tambahan dari aksi nyata yang tidak diunggah dalam LMS, tetapi punya integrasi dengan aksi nyata tersebut, boleh. Cuman jangan sampai semua aksi nyata kita dalam LMS tidak diunggah, tidak dipamerkan. Sayang. Baik Bapak Ibu, silakan beristirahat beberapa saat, pikirkan desain bagaimana dan ditata. Saya sendiri Rahmat Yulia Dan saya kami berterima kasih banyak kepada GP semua yang telah luar biasa bersama kami. Tidak ada yang seindah membuat ini. Semua ini kita lalui bersama dalam memberikan ilmu
Ore Pitika Dudur. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak tentu memberikan makna dan manfaat yang positif bagi kita sebagai tenaga praktik. Tentu kita semua juga sangat berharap hal positif yang didapatkan selama mengikuti